Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fatmawati, mahasiswa semester 7, Program Studi Pendidikan Fisika STKIP Nurul Huda Oku Timur. Pada mata kuliah Komputer dalam Pembelajaran Fisika 2, di sini saya akan berbagi sedikit materi mengenai kalor dan perpindahannya untuk siswa SMP MTS kelas 7. Untuk itu, kita simak video berikut. Pada video pertama diperlihatkan ada air panas yang dituangkan ke dalam gelas. Kemudian timbullah uap. Uap sendiri adalah perubahan dari zat cair menuju zat gas. Nah, prosesnya itu disebut dengan menguap. Bisa kita saksikan bersama, uap itu muncul di atas permukaan air. Video selanjutnya diperlihatkan ada es batu. Terbentuknya es batu itu adalah perubahan dari zat cair menuju zat padat. Hal ini disebut dengan membeku. Video selanjutnya ini adalah embun. Proses mengembun itu adalah perubahan dari zat gas ke cair. Video terakhir ini ada sebuah batu es yang didiamkan lama-lama menjadi air. Nah, proses ini disebut dengan mencair, di mana perubahan dari zat padat menuju zat cair. Kata lain dari mencair itu adalah meleleh. Nah, kita ambil contoh sebagai coklat batangan yang kita panaskan, lama-lama akan menjadi coklat cair. Wah, menarik ya, ternyata pembelajaran fisika itu tidak jauh-jauh beda dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, yuk kita ke materi. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah peserta didik mampu menjelaskan kalor, menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan suhu benda akibat pemberian kalor, menerapkan persamaan kalor untuk kenaikan suhu pada persoalan yang sesuai, menyelidiki karakteristik suhu benda pada saat benda mengalami perubahan wujud, menentukan kalor untuk perubahan wujud, mampu menjelaskan dan membedakan macam-macam perpindahan kalor. Pengertian kalor. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Kalor dilambangkan sebagai K. Menurut Satuan Internasional SI, satuan energi kalor adalah joule. 1 kalor sama dengan 4,2 joule. 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Kalor dan perubahan suhu benda. Kapasitas kalor atau H adalah banyaknya kalor yang diperlukan suatu zat untuk menaikkan suhunya 1 derajat Celcius. Rumusnya sebagai berikut. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa untuk menaikkan suhunya 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Rumusnya sebagai berikut. Kuis 1. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 100 gram air dari suhu mula-mula 20 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius jika diketahui kalor jenis airnya itu adalah 4,184 joule per kilogram Kelvin. Yuk kita kerjain bareng-bareng ya. Baiklah, diketahui M sama dengan 100 gram, T1 sama dengan 20 derajat Celcius, T2 sama dengan 40 derajat Celcius, dan untuk mencari delta T sama dengan T2 dikurang T1 sama dengan 40 dikurang 20 sama dengan 20 derajat Celcius, dan tadi C-nya sama dengan 4,184 joule per kilogram Kelvin. Nah, ditanya adalah Q. Dijawab. Rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Jadi semuanya dikalikan, jumlahnya adalah 8,368 joule. Kalor dan perubahan wujud benda. Melebur dan membeku. Melebur itu adalah padat ke cair, dan membeku itu cair ke padat. Q lebur atau Q beku dinyatakan persamaan dengan konsep segitiga Q M dikali L.
Kemudian menguap dan mengembun. Menguap itu cair ke gas dan mengembun itu gas ke cair. Banyaknya kalor yang diperlukan atau dilepaskan dinyatakan dengan rumus dengan konsep segitiga lagi. Q sama dengan M dikali U, di mana U adalah kalor uap atau kalor embun. Satuannya adalah joule per kilogram. Kuis 2. Jika padat ke cair sama dengan melebur atau mencair, cair ke padat sama dengan membeku, gas ke cair sama dengan mengembun, cair ke gas sama dengan menguap, maka gas ke padat itu apa dan padat ke gas itu apa? Coba, apakah ada yang bisa jawab? Ya, benar sekali ya. Jadi gas ke padat itu adalah mengkristal, sedangkan padat ke gas itu menyublim. Oke, benar sekali kalian. Pembahasan selanjutnya adalah tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor terbagi menjadi 3. Yang pertama, konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai dengan zatnya. Kemudian ada konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikel atau molekul. Dan yang terakhir itu adalah radiasi, adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Kuis 3. Jadi ini adalah kuis terakhir ya. Pertanyaannya, pada gambar di bawah ini ada berapa jenis perpindahan kalor? Tuliskan di mana saja perpindahan kalor tersebut terjadi. Jadi di sini ada gambar air yang sedang direbus menggunakan panci dengan api yang menyala-nyala. Jadi untuk bagian yang saya tandai pertama itu kira-kira perpindahan kalor secara apa? Coba tebak. Ya, benar sekali ya. Jadi itu adalah perpindahan kalor secara konduksi. Kemudian tanda yang berikutnya, kira-kira itu perpindahan kalor secara apa? Konveksi. Ya, benar sekali. Itu adalah perpindahan kalor secara konveksi. Kemudian yang terakhir, yang ada anak panah 6 itu kira-kira perpindahan kalor secara apa? Apa? Radiasi. Iya, benar sekali. Jadi itu adalah perpindahan kalor secara radiasi. Kesimpulan pada materi ini, kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Kalor pada perubahan wujud benda ada 6, yakni melebur, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Perpindahan kalor terjadi melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Itulah tadi materi tentang kalor dan perpindahannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.